Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perspektif humanistik dalam motivasi belajar. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan sesuatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang individu, di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik hasrat dan keinginan berhasil, serta dorongan kebutuhan belajar dan harapan cita-cita. Faktor eksternalnya yaitu adanya penghargaan lingkungan yang kondusif dan kegiatan yang menyenangkan serta menarik. Yang selanjutnya, peranan motivasi dalam proses pembelajaran. Yang pertama, peran motivasi sebagai motor penggerak atau pendorong kegiatan pembelajaran, di mana siswa untuk belajar baik berasal dari dalam dirinya internal maupun luar eksternal untuk melakukan proses pembelajaran. Yang kedua, peran motivasi menjelaskan tujuan pembelajaran, di mana motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan bagi siswa peserta didik yang harus dikerjakan sesuai dengan tujuan tersebut. Yang ketiga, peran motivasi menyeleksi arah pembuatan. Di sini motivasi dapat berperan menyeleksi arah pembuatan bagi siswa, apa yang harus dikerjakan guna mencapai tujuan. Yang keempat, peran motivasi internal dan eksternal, di mana kegiatan ini biasanya muncul dari dalam siswa, sedangkan motivasi eksternal itu dari luar atau dari guru pendidik. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lutfiatul. Ya, saya akan menjelaskan tentang pengertian teori belajar humanistik. Teori humanistik adalah proses memanusiakan manusia di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri, artinya manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Teori ini menekankan kognitif dan afektif mempengaruhi proses. Yang selanjutnya yaitu aplikasi teori humanistik dalam pendidikan. Yang pertama yaitu adanya open education atau pendidikan terbuka. Pendidikan terbuka adalah proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada murid untuk bergerak secara bebas di sekitar kelas dan memilih aktivitas belajar mereka sendiri. Guru hanya berperan sebagai pembimbing. Selanjutnya yaitu adapun kriteria yang disyaratkan dengan modul ini. Yang pertama yaitu tersedianya fasilitas yang memudahkan proses belajar. Artinya berbagai macam bahan yang diperlukan untuk belajar harus ada. Yang kedua yaitu adanya suasana penuh kasih sayang, hangat, hormat, dan terbuka. Guru menangani masalah-masalah perilaku dengan jalan berkomunikasi secara pribadi dengan murid bersangkutan tanpa melibatkan kelompok. Yang ketiga yaitu adanya kesempatan bagi guru dan murid untuk bersama-sama mendiagnosis peristiwa-peristiwa belajar. Artinya, murid memeriksa pekerjaan mereka sendiri, guru hanya mengamati dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang keempat yaitu pengajaran yang bersifat individual, sehingga tidak ada tes ataupun buku kerja. Yang kelima, guru mempersepsi dengan cara mengamati setiap proses yang dilalui murid dengan membuat catatan dan penilaian secara individual, hanya sedikit diadakannya tes formal. Selanjutnya yaitu adanya kesempatan untuk pertumbuhan profesional bagi guru. Dalam hal ini, guru boleh menggunakan bantuan orang lain termasuk rekan kerjanya. Kemudian yang terakhir, suasana kelas yang hangat dan ramai sehingga mendukung proses belajar yang membuat murid nyaman dalam melakukan sesuatu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Mbak Dinta. Terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya adalah pendekatan humanistik dalam motivasi belajar, di mana dengan adanya penggunaan pendekatan humanistik yang dilakukan oleh guru, diharapkan guru dapat melaksanakan pengajaran berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, sehingga dapat menciptakan proses belajar mengajar yang efektif dan membangkitkan motivasi belajar pada siswa dalam proses pembelajaran. Namun, tidak hanya meningkatkan motivasi belajar siswa, tapi siswa dapat memahami bahwa belajar itu tidak sekedar hanya belajar saja, namun belajar untuk memanusiakan manusia dengan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, di sini berdasarkan motivasi belajar siswa
yang digunakan berdasarkan pemahaman dari Abraham Maslow. Yang pertama itu kebutuhan fisiologis. Nah, kebutuhan fisiologis di sini artinya kebutuhan yang sangat mendasar bagi seorang siswa untuk dipenuhi sebelum dia meningkatkan motivasi belajarnya. Jadi hal yang pertama untuk dipenuhi adalah kebutuhan fisiologis anak tersebut. Misalkan anak tersebut belum makan ketika sekolah. Nah, jadi bagaimana anak tersebut bisa belajar ketika dirinya sedang lapar. Yang kedua adalah kebutuhan akan keselamatan. Di mana dalam proses belajar mengajar perlu diketahui bahwa kebutuhan akan rasa aman tersebut itu sangat didambakan oleh siswa kita. Nah, misalkan siswa tersebut tidak akan bisa belajar dengan baik jika dirinya sendiri merasa terancam. Nah, yang ketiga, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Nah, untuk kebutuhan yang ketiga ini memang merupakan kebutuhan yang sangat alami dari dalam siswa, di mana siswa akan merasa termotivasi belajarnya ketika dia mendapatkan dukungan, kasih sayang, baik dari orang tua maupun lingkungannya, seperti teman ataupun guru. Nah, bisa dilihat dari bentuk piramid ini, di mana berdasarkan penjelasan sebelumnya, kebutuhan fisiologis menjadi kebutuhan paling dasar yang harus dipenuhi. Selanjutnya, rasa aman. Dan untuk kebutuhan selanjutnya, yaitu sosial, lalu penghargaan. Penghargaan ini misalkan seperti pencapaian siswa tersebut. Jadi siswa tersebut perlu dihargai mengenai pencapaiannya dalam belajar, terus tanggung jawabnya, serta status sosialnya. Itu seorang siswa perlu mendapatkan penghargaan. Nah, untuk pemenuhan kebutuhan yang paling tinggi adalah aktualisasi diri, di mana aktualisasi diri ini sudah meliputi pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Nah, kesimpulannya adalah penggunaan pendekatan humanistik ini dilakukan oleh guru diharapkan dapat melaksanakan pembelajaran berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga dapat menciptakan proses belajar mengajar yang efektif dan membangkitkan motivasi belajar pada siswa dalam proses pembelajaran. Kebutuhan yang harus dimiliki oleh siswa yaitu pertama adalah kebutuhan fisiologis, keselamatan, cinta kasih sayang dari orang terdekatnya termasuk lingkungan belajar siswa tersebut. Terima kasih penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.